Sidang pra-peradilan dengan menghadirkan 4 saksi, dari pemohon masing-masing 2 saksi penasihat hukum pada pra-peradilan pertama, dan 2 saksi ahli yakni ahli pidana dan ahli perdata. Sidang pra-peradilan hari ini Kamis tanggal 12 September tahun 2024 di PN Manado dengan Ketua Majelis Hakim Tunggal Erni Gumolili, dan pemohon tim penasihat hukum Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh serta tim termohon di Reskrimsus Polda Sulut yang diketuai oleh Kasubdit Reskrimsus AKBP Aulia. Sidang pra-peradilan kali ini juga masih dipadati puluhan ibu-ibu berpakaian hitam memberikan dukungan moral kepada Lilis Suryani Damis. Sidang dimulai dengan memberikan kesaksian dari 2 saksi penasihat hukum yang mendampingi termohon pada pra-peradilan pertama. Sidang ini juga memberikan duplik dari termohon atas replik dari pemohon. Sidang akan kembali dilaksanakan besok dengan agenda pembuktian termohon. Sebagai saksi dalam perkara ini, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya. pada saat di Juli itu kami datang ke minggu lagi balik untuk menanyakan perkembangan. bertemu nanti langsung kami mempertanyakan untuk sampaikan tadi, apakah dari anggota Direktur Reserse Kriminal Khusus dan atau dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, apakah Anda memberitahukan kepada kedua saksi bahwa mereka ada melakukan yang namanya membuat laporan informasi? Saya. Saudara sama. Pada waktu secara tegas disebutkan dari poin 1 sampai poin berapa pihak yang harus melaksanakan itu melanggar. Bahwasanya putusan hakim pra-peradilan sudah dilaksanakan, belum dilaksanakan, atau akan dilaksanakan. Di antara poin-poin yang disebutkan di dalam peraturan belum selesai. Digagas oleh Nonet dan Selnik yang pada prinsipnya mengatakan begini: hak kedudukan hukum dari seseorang wajib dipulihkan pada kondisi yang stabil, pada kondisi yang mendapatkan tempat yang terbaik di dalam masyarakat. Bagaimana pandangan ahli hukum perdata dalam penempatan pandangan tentang sosiological jurisprudence, tentang sosiologi hukum, tentang hukum responsif dari Nonet yang Selnik? Mohon penjabaran ahli. Terus kenapa saat di dalam putusan hakim itu dipidana saya mengikuti Kritisi terhadap cara kerja yang melawan hukum ada pandangan dari Profesor Mr. Indirector Taverna. Saya baca dalam konteks aslinya yang ini. Having director, director komisarisen, officieren van justitie, politie ambtenaren, en examen en slechte boek van strafprocesrecht en beroken. Artinya, jika penyidikan proses yang dimulai dari awal adalah salah atau keliru, maka akhir dari proses itu adalah keliru. Bagaimana penjabaran dalam mekanisme pandangan Profesor Mr. Director Taverna tersebut dalam kajian ilmu hukum pidana dihubungkan dengan kiasan kasus yang pertanyaan-pertanyaan kami sampaikan tadi kepada ahli? Mohon untuk closing statement-nya. Silakan. Bahwa apa yang dilakukan oleh termohon telah diputus Dewan Pra-peradilan dan itu adalah jabatan. Dan sebagai gambaran yang pada prinsipnya bahwa suatu tugas kehukuman hendaklah dilakukan secara objektif dan profesional. Objektif kan pengertian bahwa harus bersandar atau berdasar pada aturan hukum yang ada. Di luar daripada itu, maka itulah menunjukkan satu kejahatan hukum ataupun tidak bisa dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai harapan bahwa dalam rangka yang di dalam sistem peradilan kita hendaklah dilakukan dengan objektivitas dan tanggung jawab tidak hanya kepada hukum negara, tapi juga kepada para pencari keadilan. Kami sudah ajukan bukti surat hari ini, saksi fakta 2 orang sudah kami ajukan dan ahli hukum pidana 1 orang, ahli hukum perdata 1 orang. Sudah kami ajukan hari ini
prinsipnya saksi fakta yaitu 2 asisten kami sudah menjelaskan mekanisme yang terjadi setelah diajukan surat permintaan pengembalian barang bukti, dan apa yang terjadi teman-teman semua sudah dengar. Untuk ahli pidana jelas mengatakan tadi bahwa wajib yang dapat disita itu setelah ada penetapan tersangka. Ibu Lilis, klien kami ini pada waktu itu belum dalam kapasitas sebagai saksi, belum dalam kapasitas sebagai tersangka, dan atau belum dalam kapasitas sebagai terdakwa. Sehingga dalam kaitan pasal 39 yang diangkat dalam rumusan penjelasan dari ahli pidana jelas mengatakan bahwa penyitaan wajib harus ada tersangka dulu. Pra peradilan adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang yang diperlakukan secara menyimpang dari ketentuan. Oleh karena itu mohon kontrol. Kami sudah mampu membuktikan. Selanjutnya kita lihat besok apa yang menjadi latih termohon. Untuk putusan bukan kewenangan kami. Putusan adalah kewenangan daripada hakim. Kami hanya mampu untuk membuktikan bahwasanya apa yang diajukan dalam pra peradilan kami seluruhnya kami mampu untuk buktikan. Tinggal masalah keputusan bukan kewenangan dari kami. Sambil kita lihat sama-sama apapun hasil putusan, sama-sama kita hormati. Perjuangan masih belum selesai. Sambil kita tunggu apapun hasilnya, kita akan hormati sama-sama. Oke? Terima kasih. Jadi kelanjutannya apa yang disampaikan oleh ahli pidana tadi menyangkut dengan penyitaan. Penyitaan itu pendapat ahli bahwa sejatinya harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri. Kita mengacu kepada pasal 38 ayat 2 yang pada intinya keadaan yang sangat mendesak itu wajib hukumnya tanpa harus ada izin ketua pengadilan terlebih dahulu. Itu dapat dilakukan, ya. Sedangkan kalau keadaan yang normal itu wajib hukumnya untuk memenuhi pasal 38 ayat 1. Wajib hukumnya harus ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, dikaitkan dengan fakta yang ada, termohon itu sejak awal telah melakukan, sebelum dilakukan penyitaan tanggal 7 yang tanpa izin ketua pengadilan pada tanggal 7 itu sudah dilakukan penyelidikan tanggal 2 sudah, LP-nya pun sudah siap menurut ketentuan dan menurut apa yang disampaikan oleh penyidik, oleh termohon. Dengan demikian maka ditarik dengan kondisi itu atau dihubungkan dengan kondisi itu, berarti ada fakta bahwa keadaan ketika itu tidak mendesak, maka wajib hukumnya Tidak waktu masih ada. harus ada izin ketua pengadilan terlebih dahulu, baru dilakukan penyitaan, gitu semestinya. Nah, selanjutnya ya itulah yang kita adu debat tadi. Di dalam sidang itu kita adu debat karena memang apa yang disampaikan oleh hakim itu adalah tepat, bahwa dalam kaitan dengan pra peradilan itu hanya diperiksa dalam kaitan dengan formil perkara yang disangkakan oleh penyidik atau oleh terdakwa kepada oleh termohon kepada pemohon. Harapan saya mendapatkan keadilan. Mohon keadilan.